Ya, terima kasih. Terima kasih hambanya Pak Pardosi, pujian yang sudah kita naikkan bersama. Ya, amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya, shalom. Ya, Bapak Ibu semua, puji nama Tuhan. Pagi hari ini mengawali di minggu yang baru untuk kita. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan semangat yang baru untuk bersama-sama memuji-muji Tuhan kita, memuliakan Dia, dan juga merenungkan firman-Nya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, kita terlebih dahulu berdoa untuk masuk kita ke dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah terang pelita bagi langkah kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru untuk tetap bisa bersyukur di dalam segala hal yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kami. Terkhusus di pagi hari ini Tuhan, Engkau membangunkan kami kembali setelah kami beristirahat dalam masa tidur kami. Pagi hari kami datang bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan rindu agar terus firman-Mu menjadi kekuatan baru yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan hari ini semuanya kami dasarkan pada pengharapan kasih yang ada pada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Diberkati semuanya, saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sudah bersiap untuk menyambut firman-Mu. Terima kasih atas kebenaran-Mu menerangi hati dan pikiran kami dan seluruh jalan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita sangat bersyukur untuk masuk pada perenungan firman Tuhan yang sangat terberkati. Ya, kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita nikmati berkali-kali, dan berbagai aspek kita lihat penjelasan dari kebenaran firman Tuhan di Roma pasal 9. Ya, Roma pasal 9, puji Tuhan. Mari kita kembali lagi membuka Roma pasal 9. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dari Roma 9. Sekarang kita akan membaca sampai ayat 1 sampai ayatnya saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-18. Ya, puji Tuhan. Ya, saya akan membaca untuk kita ya. Bapak Ibu semua sudah siap ya? Oke, kembali lagi saya mulai dari ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal.
Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak dikatakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. 18. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau kita renungkan bagian bacaan kita yang terakhir ini, ya, terutama mulai dari ayatnya yang ayatnya yang ke-12 ya. Dikatakan di situ ya, seperti ada tertulis, aku Allah mengasihi Yakub, membenci Esau. Kemudian dikatakan 15, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Gitu ya. Kemudian juga ayat 17 juga menarik itu, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari bagian yang kita baca ini, saya memberikan topik ya, atau judul perenungan pada pagi hari ini, yaitu jangan pernah mengubah ketentuan Tuhan. Ya, jangan pernah mengubah ketentuan Tuhan. Tapi kita lihat dulu ketentuan yang mana ini, ya. Apakah ini adalah ketentuan Tuhan untuk seseorang diselamatkan, ataukah ketentuan Tuhan untuk seseorang mendapatkan suatu penugasan dari Tuhan, ya. Nah, itu harus dibedakan, karena sering ayat ini, bagian ini digunakan oleh orang ya untuk memberikan suatu doktrin bahwa Tuhan itu sudah memilih, ya, Tuhan itu memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sebagian orang untuk binasa. Jadi tergantung pada kehendak Tuhan, siapa yang mau dia pilih untuk diselamatkan, ya terserah Tuhan, Tuhan berdaulat. Siapa yang mau ditentukan binasa, ya terserah Tuhan, ya dia
menaruh belas kasihan kepada siapa yang dia inginkan, dan Tuhan bermurah hati kepada siapa yang dia inginkan. Begitu ya. Tapi kalau kita renungkan itu sangat kurang tepat lah ya. Bukan itu yang diajarkan Paulus di sini. Yang diajarkan firman Tuhan di sini, bahwa Tuhan itu menentukan, tentunya di sini kita lihat bukan untuk keselamatan seseorang, ya, bukan menentukan keselamatan seseorang, tetapi kita kemarin juga sudah singgung sedikit bagian ini, bahwa seperti di ayatnya yang ke-13 itu dikatakan, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya, tentu di sini kalau kita lihat Paulus tidak berbicara tentang bahwa Tuhan membenci Esau secara pribadi, tetapi adalah keturunan daripada Esau, ya, yaitu bangsa Edom. Itu adalah memang orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan, ya. Jadi Allah sudah tahu sebelumnya bahwa keturunan daripada Esau itu tidak akan memuliakan dia. Tetapi kita lihat bahwa Allah memilih Yakub untuk menjadi pewaris daripada keturunan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, ya, yang mewariskan Yesus Kristus. Dan kita juga lihat bahwa orang Israel meskipun tidak sempurna sepenuhnya, tapi mereka juga adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya, sebagian dari orang-orang Israel itu, ya, mereka juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, ya, seperti Daud misalnya, ya. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dan nabi-nabi orang Israel juga seperti Elia, mereka adalah seperti Yesaya, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah yang kita lihat bagaimana Allah telah melihat sebelumnya bahwa dari keturunan Yakublah yang akan mewarisi atau yang bersiap untuk meresponi kehendak Allah, meskipun tidak seluruhnya bangsa Israel itu mempunyai sifat yang sama, merespon yang sama. Tapi yang jelas adalah Allah membutuhkan, Tuhan membutuhkan orang yang mewariskan iman atau yang mewariskan kebenaran yang sudah dijanjikan. Dalam hal ini bagi bangsa Israel, dan pada akhirnya nanti, ya, di hari berikutnya juga nanti akan saya jelaskan bahwa bagaimana sisa daripada orang Israel itu juga yang menentukan bagaimana masa depan mereka. Akhirnya Tuhan memulihkan keadaan bangsa Israel dan janjinya dipenuhi di dalam rencana daripada Tuhan. Ya, kalau kita lihat sedikit dulu ya, Bapak Ibu, kita lihat dulu sedikit di ayatnya yang ke 20. Kita lihat dulu di ayatnya yang ke 25. 25, kita lihat dulu ya. Saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke 29. Masih Roma pasal 9. Roma pasal 9. Ayat 25 dikatakan, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih menjadi kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan,
Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Jadi di situ ada sisa, ya. Jadi sisa daripada orang-orang Israel yang percaya, ya, orang yang takut akan Tuhan, itulah yang diperhitungkan oleh Allah untuk menjadikan rencananya tergenapi di dalam janji dan programnya untuk bangsa Israel. Jadi Tuhan tidak bergantung pada orang banyak yang menolak kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi Tuhan itu mewujudkan rencananya, melaksanakan kehendaknya melalui orang-orang yang percaya. Amin. Itu maksudnya. Jadi bukan Tuhan menentukan sebagian orang percaya menerima kemurahan hatinya, kemudian sebagian lagi orang yang tidak percaya ditentukan untuk menolak kemurahan hati Tuhan atau kehendak Tuhan. Tidak begitu. Manusia itulah yang memilih. Manusia itulah yang menentukan sendiri apakah mereka mau percaya, ya, atau tidak, apakah menerima kehendak Allah atau tidak. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi yang jelas Tuhan menentukan, Tuhan menetapkan rencananya bahwa tidak akan gagal. Kan itu yang dikatakan oleh Paulus di ayatnya yang ke-6 kan, Roma pasal 9 ini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, tidak mungkin gagal. Karena apa? Karena toh masih ada sebagian yang percaya. Amin. Toh sebagian walaupun sisa, ya, kita lihat seperti, ya, katakanlah dalam sejarah peristiwa air bah, apakah Tuhan tidak melanjutkan lagi kehidupan manusia di bumi ini oleh karena sebagian besar manusia jahat dan menolak kehendak Tuhan? Ya tidak. Walaupun hanya 8 orang, Nuh dan keluarganya, tetap aja Tuhan meneruskannya. Amin. Ya, tetap juga walaupun sedikit. Gitu ya. Nah, kita lihat juga walaupun hanya Abraham sendiri yang berkenan di hadapan Tuhan, tetap juga janjinya disampaikan dan harus hadir ke dunia ini, yaitu, ya, keturunan daripada perempuan, ya, yang dijanjikan, ya, di awal penciptaan, di kejatuhan Adam dan Hawa. Tuhan menjanjikan bahwa penyelamat akan datang, juru selamat akan hadir ke tengah-tengah dunia ini. Melalui siapa? Nah, Tuhan memanggil hanya satu orang, yaitu melalui Abraham. Ya, dan seterusnya kita lihat juga, ya, melalui juga ketika Yesus melayani di bumi ini, ya, dia hanya memilih berapa orang untuk tugas menjadi rasul bagi bangsa Israel. Bukan 20, 30, 100 atau 1000, tapi hanya berapa orang? Hanya 12, tetap dilaksanakan kehendaknya. Ya, karena tetap ada orang yang meresponi, ada orang yang menyambut kehendak Tuhan itu, maka Tuhan berdasarkan, ya, respon daripada orang-orang yang menerima kehendaknya, dari situlah Tuhan melaksanakan apa yang dijanjikan dari semula. Nah, maka kita lihat di sini, jadi Tuhan menetapkan caranya, ya, Tuhan menetapkan caranya untuk kehendaknya itu bisa terlaksana di bumi ini, di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tapi dia sendiri tidak memilih siapa-siapa orang yang diselamatkan, tidak. Ya, manusialah yang memilih untuk menjadi percaya, ya, kepada Tuhan Yesus, menerima keselamatan itu. Tetapi Tuhan menetapkan caranya, bagaimana mereka diselamatkan. Caranya bagaimana? Ya, contohnya, ya, sekarang ini kita tahu caranya Tuhan menyelamatkan orang adalah percaya kepada Yesus Kristus yang telah berkorban, mati di atas kayu salib, mengampuni, yang telah mengampuni, menebus
manusia dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Keselamatan saat ini ditentukan oleh Allah adalah oleh karena kasih karunia-Nya, bukan disertai dengan perbuatan-perbuatan. Tetapi kalau kita lihat ketika Tuhan menawarkan keselamatan misalnya kepada manusia di dalam masa perjanjian lama, manusia tidak bisa percaya bahwa hanya dengan iman saja tanpa disertai dengan perbuatan-perbuatan seperti misalnya melakukan mempersembahkan korban-korban sebagai bukti bahwa mereka beriman. Mereka tidak boleh mengabaikan itu, bukan? Ya, karena Tuhan menetapkan seperti itulah caranya. Ya, di masa perjanjian lama itu seperti itulah Tuhan menetapkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, ya, bahwa dia percaya kepada Allah, juga mereka harus percaya bahwa mereka harus melakukan ya hukum Taurat. Nah, itu adalah ketentuan Allah. Siapa saja yang mau percaya dengan kebenaran itu, mereka akan diselamatkan. Tapi sekarang Tuhan menentukan cara. Cara orang diselamatkan saat ini adalah oleh karena kasih karunia-Nya. Hanya melalui iman, bukan dengan perbuatan-perbuatan baik, bukan dengan melakukan hukum Taurat, bukan dengan usaha kerja keras, ya, dan segala macam itu, ya. Tapi hanya melalui iman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sudah menebus manusia dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya dan pasti diselamatkan. Itu yang ditentukan Tuhan. Siapa yang ditentukan untuk diselamatkan dengan kebenaran itu? Siapa saja, setiap orang yang percaya kepada Injil keselamatan, ketika percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Jadi itu yang ditentukan oleh Tuhan, itu yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan ya, setiap orang yang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Paulus katakan bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami kebangkitan tubuh dan Tuhan Yesus akan datang di awan-awan menjemput kita. Amin. Ya, bagaimana kalau kebanyakan orang menolak kebenaran kasih karunia saat ini? Tidak masalah. Ya, rencana Tuhan tidak tertunda, bukan? Iya, rencana Tuhan tidak mungkin gagal hanya karena suara terbanyak. Karena kebanyakan manusia menolak kasih karunia Tuhan itu, lalu gagal kehendak Allah. Tidak mungkin. Itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus di sini. Ya, jadi artinya kita lihat seolah-olah Tuhan itu gagal karena mayoritas orang Israel itu tidak percaya kepada Mesias atau tidak percaya kepada firman-Nya, bahwa hanya sisanya saja yang diselamatkan. Ya, Tuhan tidak masalah. Tuhan akan melaksanakan janjinya melalui sisa atau orang-orang yang yang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, begitu ya. Artinya dari sedikit yang terpilih itulah Tuhan akan akhirnya memulihkan kerajaannya melalui umatnya bangsa Israel nanti, ya, nanti sesudah Yesus datang kedua kali. Jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan akan tetap melaksanakan apa yang Dia janjikan, sekalipun mayoritas, sekalipun lebih banyak manusia menolak Injil, menolak kehendak-Nya, menolak keselamatan, Tuhan akan tetap, ya, akan melaksanakan apa yang dijanjikan bagi bangsa Israel. Ya, penolakan kebanyakan dari mereka tidak menggagalkan rencana Allah. Pasti suatu saat Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia akan datang untuk memulihkan kerajaannya bagi bangsa Israel di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagi kita sekarang ini juga, ya, di zaman kasih karunia sekarang ini, di mana tubuh Kristus, ya, saat ini adalah menjadi saluran berkat keselamatan bagi semua orang melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Bagaimana kalau kebanyakan orang, ya, kalau mayoritas manusia menolak Injil keselamatan saat ini, lalu bagaimana? Apakah Tuhan tidak akan mewujudkan? Apakah Tuhan tidak akan melaksanakan apa yang menjadi rencananya, bahwa suatu saat, ya, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan menjemput kita sebagai tubuh Kristus? Apakah itu gagal? Ya, oh tidak.
rencana Tuhan adalah rencana Tuhan. Amin. Dia akan tetap datang mewujudkan itu, karena melalui orang-orang yang percaya itulah Tuhan akan melaksanakan kehendak-Nya. Amin. Itu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sangat bersyukur sekali bahwa Paulus di sini mengajarkan kepada kita bagian-bagian yang sangat penting, yang sangat membesarkan hati kita, ya, membesarkan semangat kita, bahwa ya kita harus tetap setia kepada kebenarannya, karena kita tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Itu yang luar biasa. Jadi sekali lagi ya, kemudian ada juga sedikit itu tadi kita lihat mengenai Firaun. Lah bahkan Firaun saja, Firaun itu kan orang jahat kan? Ya, Firaun itu adalah orang yang paling menentang kehendak Tuhan. Dikatakan tadi di situ di ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ya, bahkan melalui orang yang tidak percaya, yang jahat sekalipun, ya, Tuhan dikatakan Tuhan membangkitkan dia. Ya, maksudnya Tuhan memilih daripada Firaun ini melalui kejahatannya. Bukan Tuhan yang menentukan dia jadi jahat. Ya, bukan Tuhan yang mengeraskan hati dia. Dia sendirilah yang mengeraskan hatinya, ya, karena dia tidak mau bertobat dari ya apa yang berkali-kali Tuhan perlihatkan kuasanya, mujizatnya, supaya dia mau menerima ya rencana Allah, tapi dia mengeraskan hatinya. Ya, tapi Tuhan ya memilih Firaun ini supaya menjadi nyata bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa dibendung. Amin. Tidak bisa dihentikan. Akhirnya bangsa Israel tetap juga harus keluar dari Mesir. Tidak bisa dengan segala perlengkapan perang, dengan segala kekuatan Firaun, segala kehebatannya tidak bisa menghentikan, tidak bisa membuat stop ya daripada rencana Tuhan untuk umatnya Israel. Harus mereka dikeluarkan dari Mesir karena mereka harus menuju tanah perjanjian. Jadi siapa yang digunakan oleh Tuhan untuk membuktikan kuasanya yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, di mana Tuhan memperlihatkan sebagai hukuman mujizat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 10 kali Tuhan memberikan hukuman kepada Mesir. Tapi Firaun telah dipilih oleh Tuhan untuk satu-satunya untuk membuktikan sebagai penguasa yang sangat bengis, sebagai penguasa Mesir yang sangat menentang kehendak Tuhan, agar bisa kita lihat bahwa sekalipun Firaun menentang kehendak Tuhan, tidak mungkin dia bisa menghentikan rencana Tuhan bagi umatnya Israel untuk keselamatan mereka. Amin. Ya, puji Tuhan, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi bukan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, dia sendiri yang mengeraskan hatinya, tetapi ya supaya nyata bahwa keraslah hatinya dia, maka berkali-kali Tuhan menunjukkan mujizat itu, dan pada akhirnya tidak bisa juga dibendung, dan akhirnya juga rencana Tuhanlah yang jadi. Itu Bapak Ibu. Nah, sama seperti misalnya kalau kita lihat ya, bahwa di dalam rencana Tuhan menyelamatkan kita, dan akhirnya nanti Tuhan akan mengakhiri ya program kasih karunia saat ini bagi bangsa-bangsa lain. Ya, semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu bagaimana supaya pemberitaan Injil kasih karunia Allah disampaikan kepada semua orang, ya, betapapun ya kuatnya penguasa-penguasa udara, ya, iblis, setan dan sebagainya untuk menghalangi daripada manusia untuk datang kepada kebenaran itu tidak berarti rencana Allah akan menjadi gagal. Keselamatan kita adalah keselamatan yang kekal. Amin. Keselamatan kita adalah kepastian keselamatan di dalam Yesus sekali untuk selama-lamanya, dan Yesus sendiri yang akan mewujudkannya. Yesus sendiri yang akan menggenapinya janjinya kepada kita,
dan dia akan datang nanti untuk membawa sorak-sorai, dan juga nanti Yesus Kristus akan membangkitkan orang-orang mati yang sudah diselamatkan, mereka orang-orang yang percaya, dan mereka akan dikaruniakan tubuh yang baru, sama seperti kita juga, kita akan menerima tubuh yang baru. Dan setelah itu segala sesuatu yang menghalangi kita dari apapun di dunia ini tidak akan mungkin bisa membatalkan atau menggagalkan rencana Allah untuk pengangkatan kita di awan-awan, untuk rapture. Semuanya akan disingkirkan. Dan bahkan Tuhan sudah menetapkan bahwa kita ini bukan untuk ditimpa murka. Dan karena itulah maka pengangkatan di awan-awan akan terlebih dahulu terjadi. Barulah antikristus memunculkan dirinya untuk menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kita akan lebih dahulu diangkat di awan-awan, barulah nanti masa sengsara akan terjadi di atas bumi ini. Itu rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi tidak bisa antikristus menghalangi rencana Tuhan untuk pengangkatan itu sendiri. Karena kita tidak akan dibawa kepada masa siksaan yang besar, tetapi kita diselamatkan dari ketakutan dan dari kengerian, dari hukuman yang akan datang. Roma 5 ayat 9-10 sudah jelas mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapapun kesulitan yang terjadi di dunia ini, betapapun keadaan yang menyusahkan di dunia ini, tidak akan menghalangi rencana Allah untuk kita menikmati atau merasakan kasih karunia-Nya. Amin. Kita ada Roh Kudus yang menolong kita, ada Roh Kudus yang menghibur kita, ada firman Allah yang menguatkan kita, dan kita bersyukur atas semua rencana dan janji Allah itu telah ditetapkannya bagi kehidupan kita, supaya kita mengerti menjalani kehidupan saat ini adalah menjalani kehidupan yang sangat layak untuk dihidupi. Sekali lagi, hidup yang sangat layak kita hidupi saat ini adalah hidup di mana kita hidup dalam hidup yang baru, di dalam kasih karunia Allah, di mana kepada kita telah dikaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Itulah yang kita nikmati saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Karena itu mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia yang menetapkan bagaimana rencananya digenapi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berfirman, Dia pasti menggenapinya. Tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, baik maut, baik kuasa-kuasa di udara, di bumi, atau apapun, tidak akan dapat menjauhkan kita dari kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, bahwa hidup kita sangat diberkati oleh-Nya. Amin. Untuk itu mari kita bersyukur untuk semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Engkau yang menentukan bagaimana rencanamu tergenapi dan bagaimana firman-Mu terlaksana. Benar ya Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi rencana-Mu ya Tuhan. Karena rencana Tuhan, kehendak Tuhan adalah ya dan amin. Dan kami bersyukur ya Bapa, bahwa kami bisa menerima kebenaran ini. Kami bisa memperoleh kasih karunia Tuhan. Hidup kami telah pasti diselamatkan dalam Kristus Yesus. Dan kami tahu pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Bahkan selama kami di dunia ini, rencana-Mu adalah supaya semua orang diselamatkan melalui kesaksian kami, melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, supaya semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang datang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan bertambah-tambah orang yang setia kepada kasih karunia Tuhan,
Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami dapat merenungkan kebenaran yang sangat luar biasa memberkati kami, memberkati semua orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan hari yang indah ini Tuhan bagi nama-Mu. Dan biar Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Supaya hidup kami setiap hari Tuhan di dalam hati yang penuh syukur. Dan kami menyambut hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami melakukan tugas kami dengan sebaik-baiknya di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bet. Terima kasih semuanya. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati.